Emily tiba di persimpangan. Beberapa anak sedang membuat boneka salju. Mereka sedang bergembira. Lalu datanglah Thomas. Dia sedang membawa kue pesta. Halo Emily, kau terlihat senang. Halo Thomas, pengawas gendut menyuruhku mencari topinya yang hilang. Jika aku temukan, dia mungkin akan jadikan aku kereta pesta. Itu akan lebih membantu daripada membawa kue pesta. Menurutmu kau akan menemukannya? Tentu saja, aku Emily. Aku ini ahli menemukan barang. Maka kau mungkin akan menjadi kereta istimewa pesta musim dingin. Ya, mungkin saja. Emily mendengar peluit Henry dari kejauhan. Aku harus memberitahu Henry akan kabar baikku ini. Sampai nanti, Thomas. Maka Emily kembali menyusuri rel ke tempat Henry yang sedang menunggu sinyal. Halo Emily, aku akan mengantar Ben ke pesta. Kalau aku cepat, mungkin aku bisa terpilih menarik gerbong kado. Maaf, Henry. Tapi mungkin tugas itu akan untukku. Oh, kau pasti sangat membantu. Memang, maksudku nantinya pengawas gendut kehilangan topinya. Dan aku akan menemukannya. Menurutmu kau bisa temukan? Matahari mulai terbenam. Ya, tentu saja. Aku Emily. Aku pasti akan menemukannya. Maka kau pasti akan menarik gerbong kado. Sampai jumpa di pesta, Emily. Emily bergegas melaju. Dia senang. Dia yakin akan dijadikan kereta istimewa pesta musim dingin. Aku akan menjadi bintangnya pesta. Tak lama bantuan dan pencarian sodor. Rocky senang melihat Flynn. Ada keadaan darurat, Flynn. Bangsal pengawas gendut sedang terbakar. Flynn, sang pemadam kebakaran, langsung siaga, siap untuk menolong. Kau harus cepat, lewat jalan raya. Itu jalan tercepat. Flynn tertegun. Dia tak mau lewat jalan raya. Dia tak mau ada yang melihatnya bergetar. Jangan khawatir, Rocky. Aku akan mengebut di rel. Aku akan tiba lebih cepat dari yang tercepat. Terserah kau saja, Flynn. Tapi Flynn sudah melesat pergi. Di atas rel, Flynn merasa cepat. Flynn merasa tak kenal takut. Lalu dia melihat Birch. Birch mogok. Flynn melambatkan lajunya. Halo, Flynn. Aku harus diderek ke pusat bantuan dan pencarian. Bisakah kau membantuku? Flynn ingin membantu Birch, tapi itu berarti dia harus kembali ke jalan. Dan Flynn tak mau Birch dan supirnya melihatnya bergetar. Flynn tidak mau mereka menjulukinya kereta merah goyang. Maafkan aku, Butch. Saat ini aku ada panggilan darurat. Bangsal pengawas gendut kebakaran. Dan Flynn melanjutkan perjalanannya. Di persimpangan, gerbang tertutup. Flynn terpaksa berhenti. Melewati rel memakan waktu lama. Tungku berapi. Aku terlambat untuk memadamkan kebakaran pengawas gendut. Lalu, Flynn melihat Bertie si bis. Mesin Bertie panas. Para penumpang Bertie hanya bisa menunggu. Halo, Bertie. Ada apa? Dia sedang berada di menara air. Percy mendekat. Henry, kau pernah melihat monster Brandon? Henry terkejut. Piston memompa. Monster? Seperti apa rupanya? Dia setinggi menara, memutar dan melintir, berderik dan berbunyi. Dia ada di sana. Dia berderik dan berbunyi. Dia monster Brandon. Maka Henry melesat secepat angin. Percy bergerak maju perlahan. Halo, Tuan Monster, kaukah itu? Tiba-tiba, derikan dan bunyi berhenti. Siapa yang memanggilku monster? Percy pun berhenti. Dengan bunyi dan derikan, Diesel menatap ke arahnya. Percy terkejut. Diesel,
Aku pikir mungkin kau adalah monster Brandem. Tapi mungkin karena porosmu harus diberi oli. Diesel mendengus. Minggir sana, kau mesin uap payah. Percy bergetar dan mendesis. Lalu ia melesat pergi ke dermaga Brandem. Percy menemui Cranky. Kau sudah menemukannya, monster Brandem? Aku tidak menemukannya. Cranky berderik. Aku sudah bilang monster itu tidak ada. Kau benar, Cranky. Aku tidak menemukan monster. Aku membuat Edward bertabrakan dengan Rocky. Butch menjatuhkan tiang Toby. Henry pergi ketakutan. Dan aku juga membuat Diesel marah. Aku mesin uap yang payah. Lalu Percy tersenyum. Aku sibuk sekali mencari monster. Gordon sedang membawa penumpang ke dermaga Brandem. Diesel, Ari, dan Bert sedang menarik gerbong arang. Mereka berguncang dan bertaburan dengan bising. Itu membuat Gordon kesal. Menyingkir dari jalanku. Kereta ekspres mau lewat. Itu membuat Diesel tak mau kalah. Menyingkir dari jalanku, kereta gerbong mau lewat. Kau pikir kau hebat? Tapi kau tidak hebat. Gordon menatap Diesel. Aku Gordon. Aku biru dan mewah. Kau kereta diesel yang bau. Kau kuning dan bergaris. Kuning bergaris tidak mewah. Gordon mendengus sombong. Lalu dia melaju dengan cepat dan megah. Langsung ke gerbong Diesel. Bemper Gordon bengkok. Oh, memalukan. Kereta Diesel tertawa cekikikan. Lalu manajer dermaga tiba. Gordon, kau harus mengantar suku cadang mesin ke bengkel diesel. Gordon mengeluh. Kereta Diesel terkekeh. Lalu, kau harus menjemput penumpang lagi di dermaga ini. Maka Gordon dilepas dari gerbong ekspres. Kemudian Gordon melaju dengan sombong ke bengkel Diesel. Suku cadang mesin mau lewat. Gordon sibuk bersikap sombong hingga dia tidak melihat gerbong di tengah rel di sini. Gordon menabrak gerbong dengan keras. Dengan suara berdebam dan berdentum, bemper Gordon jatuh ke atas rel. Bemperku rusak. Dan Dar terkejut. Sepertinya itu seharusnya tidak terjadi. Maksudkan Wave untuk melaju sendiri membawa gerbong sampah yang berat. Dan Thomas melaju gembira di jalur sepanjang laut. Hore! Sekarang aku bukan kereta yang bau lagi. Duchess akan senang. Di persimpangan berikut, Thomas sekali lagi mendekati Wave. Wave lelah dan menarik perlahan. Gerbong sampah sangat berat. Wave tidak tahu bahwa Thomas tadi pergi. Emily mendekati mereka. Ya ampun Thomas, kau benar-benar gerbong yang bau. Thomas terkejut. Rel berguncang. Aku tidak boleh bau untuk Duchess. Thomas kini jadi lebih khawatir. Di persimpangan berikut, jalur kanan melewati toko roti. Thomas membuat keputusan. Aku akan melewati toko roti. Dengan begitu, aku tidak akan bau. Dan Duchess akan tetap memintaku mengantarnya minum teh bersama Lady Hart. Thomas melaju dengan riang. Sekarang aku harum lagi. Tapi aku tidak boleh terlambat untuk Duchess. Aku harus melaju cepat untuk tiba tepat waktu di stasiun Wellsworth. Tapi Thomas sudah terlambat untuk Duchess. Dia melaju secepat angin ke stasiun Wellsworth. Wave ada di sana. Wave terlalu lelah untuk melanjutkan. Thomas tidak melihat Wave sebelum terlambat. Abu dan debu. Dia membentuk dan menabrak bagian belakang Wave si kereta sampah. Gerbong sampah bergoyang dan anjlok dari rel.
sampah yang bau dan oli, suku cadang tua tumpah dan terseru. Aku melesat dengan cepat, aku akan ada di foto Henry. Thomas segera melaju ke arah jembatan saat Henry juga menuju ke jembatan. Thomas meniup-niup keras dan lama. Astaga, jangan begitu, Thomas. Perlahan. Juru foto sangat terkejut. Kameranya jatuh. Oh tidak, kameraku hancur. Semua foto rusak. Thomas terkejut. Abu dan debu. Lalu pengawas gendut keluar dari gerbong Henry. Thomas, apa yang sedang kau lakukan? Aku dengar gerbong surat Percy anjlok. James menabrak jembatan dengan gerbong bunganya. Dan sekarang kameranya rusak. Aku minta maaf, Pak. Aku tergesa untuk ada di semua foto. Dan sekarang tidak ada satupun dari kami ada di foto. Dan semua itu salahku. Aku punya satu kamera lagi, tapi itu ada di dermaga. Tidak ada waktu untuk mengambilnya. Cerobong Thomas mendesis. Masih ada waktu, Pak. Aku akan melesat secepat angin untuk mengambil kameramu segera. Thomas mengambil kamera dan memompa pistonnya. Dalam perjalanan ke juru foto, Thomas melihat Percy. Maafkan aku, Percy. Aku membuatmu menabrak pelangsiran. Aku harus membawa kamera ini pada juru foto. Nanti aku akan kembali dan membantumu. Lalu Thomas melihat James. James sedang kesal. Maafkan aku, James. Aku membuatmu menabrak pembatas. Aku harus membawa kamera ini pada juru foto. Nanti aku akan kembali dan membantumu. Harold, Kapten dan Birch terkejut melihat Thomas menarik gerbong ekspres. Tidakkah itu terlalu berat untukmu, Thomas? Thomas melaju dengan riang. Berat? Tidak, ini mudah untukku. Saat itu, Gordon keluar dari terowongan Pulau Misty membawa kayu. Halo, Gordon. Kereta ekspres mau lewat. Gordon menyerang. Thomas menghela. Dan perlahan, dengan putaran roda, kereta ekspres pun menjauh. Kereta ekspres melaju perlahan sepanjang rel. Gerbongnya berat, terlalu berat untuk Thomas. Thomas merasa cemas. Lalu sebuah ide muncul dari pistonnya. Aku akan turunkan sebagian penumpang untuk menikmati pemandangan indah Sodor. Maka gerbongnya tidak akan terlalu berat. Thomas tidak ingin Gordon tahu gerbong ekspres terlalu berat untuknya. Aku akan cari tempat yang sepi. Thomas senang dengan rencananya. Thomas meninggalkan sebagian tamu-tamu penting di quarry. Gordon tidak akan lewat sini. Aku yakin itu. Para tamu penting merasa kebingungan. Tembok quarry bukan pemandangan indah Sodor. Tapi Thomas senang. Dia memompa pistonnya dan perlahan menjauh. Dowager Hat sedang menikmati kue di gerbong makan. Ia tidak tahu sebagian tamu sudah tidak ada. Dia tidak tahu Thomas masih bekerja keras. Aku Thomas. Aku bisa menarik gerbong ekspres. Lalu Thomas mendengar peluit Gordon. Halo Gordon, ekspres. Demi putaran roda, Percy mendorong kelayap lebih cepat dan lebih cepat. Organ bergetar dan melaju sepanjang rel kereta. Pipa berguncang dan berdengung, tapi tak ada musik yang terdengar. Aku harus mendorongnya cepat. Aku harus selamatkan dia dari tempat rongsokan. Kelayap melaju di depan Percy. Tapi tetap tak ada musik yang terdengar. Lalu terjadi masalah. Percy berada di puncak Bukit Gordon. Dia berhenti, tapi kelayap tidak berhenti. Sambungan terputus. Bemper rusak. Kelayap meluncur menuruni bukit. Dengan suara berdentam dan bergegar, kelayap terbang.
Oh tidak, Percy merasa sangat sedih. sekarang Kelayep pasti akan dihancurkan. Percy menghela nafas. Uap meluap dari pistonnya dan keluar dari peluitnya. Diesel tertawa. Itu satu-satunya musik yang kudengar. Itu membuat sebuah ide mulai menggelegak di ketel Percy. Peluit berbunyi. Sekarang aku tahu bagaimana membuat Kelayep berfungsi. Masinis Percy menyambung selang dari silinder Percy ke Kelayep. Uap dilepas ke dalam organ. Kelayep mengeluarkan suara menggelegak, mendesis, dan menderu. Tapi setelah itu, dengan terbatuk dan tersedak, organ itu mulai berfungsi. Percy tersenyum lebar dari ujung ke ujung. Saat itulah pengawas gendut tiba. Percy, dari mana suara musik itu? Itu suara Kelayep, Pak. Kami diminta... Sedang musim dingin. Salju tebal menutup dataran. Suatu pagi, Thomas dan Charlie sedang menarik gerbong. Satu pukulan, satu lemparan, dan tidak pernah ada benturan. Itu yang dibilang Bas, Das, dan Ferdinand. Itu lucu, Thomas. Satu pukulan, satu lemparan, dan selalu ada benturan. Thomas dan Charlie tertawa dan terkekeh. Gerbongnya bergetar dan bergoyang. Salju itu menyenangkan, Thomas. Aku suka salju. Aku suka salju, tapi aku tidak suka memakai pengeruk salju. Pengawas gendut berkata, aku harus segera memasangnya. Aku akan ceritakan lelucon, Thomas. Itu akan membuatmu lebih riang. Thomas suka lelucon Charlie. Ya, silakan Charlie. Apa sarapan boneka salju? Aku tidak tahu. Serpihan salju. Itu lucu. Dan Thomas pergi sambil terkekeh. Henry sedang melaju menuruni bukit Golden. Dia mengepulkan asap perlahan. Henry sedang tidak senang. Halo, Henry. Ada apa? Henry menarik nafas. Salju ini. Aku tidak suka salju. Aku terpeleset, aku tergelincir, aku terseret. Salju membuat rodaku bergoyang. Salju menyenangkan, Henry. Tapi menurutku tidak. Aku harus membawa gerbong arang ke Brandam. Kalau aku menarik gerbong yang panjang dan berat, aku bisa tergelincir dari rel. Jadi, aku membawa sedikit demi sedikit. Itu akan makan waktu seharian. Charlie tersenyum. Oh, aku akan ceritakan lelucon, Henry.